karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yaya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, mereka pun langsung datang ke bengkel di sore hari pada saat bengkel tersebut tutup. Mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruwet pada mobil ini. Pak Yaya datang bersama seorang pria setengah baya, memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruwetan itu. Mereka pun memulai acara ruwet mobil ini. Di sana, selain ada Krishna, Pak Yaya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikkan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, tiba-tiba ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami." Kata-kata itu terus berkumandang dari mulut sang karyawan yang sedang kesurupan. Sontak, orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" Karyawan tersebut menjawab, "Saya Reni." Dengan suara serak, sosok itu menjawab, "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" Tanya Pak Hadi. "Iya," katanya sambil menangis. Pak Hadi pun bertanya, "Kenapa kamu tinggal di mobil? Kenapa tidak di tempat lain?" Reni menjawab, "Karena saya meninggal di sana bersama sang bayi, yaitu bayi saya sendiri." Pak Hadi bingung, lalu bertanya, "Kamu meninggal kenapa?" Sosok tersebut kembali menangis sambil menyebut seorang bernama Doni sampai 3 kali. Entah siapa Doni itu, Krishna tidak kenal, tapi raut muka Pak Yaya jadi berubah. Beliau seperti orang yang kaget dan gugup. Krishna pun langsung bertanya pada Pak Yaya, "Bapak kenal dengan namanya Doni?" Pak Yaya menjawab, Itu anak saya." Wajah Pak Yaya terlihat muka pucat basi. Ternyata Pak Yaya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Dengar jawaban tersebut, Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang bernama Reni. Akhirnya mereka sudahi ruwet mobil ini. Ia langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di dalam rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat basi. Pak Yaya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Jadi mereka desak Doni untuk menceritakan siapa Reni itu sebetulnya. Ternyata Reni adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi dengan satu syarat, Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA, dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncinya dulu. Saat kandungan sudah mencapai 9 bulan, pada malam harinya
Reni menelepon Doni dan meminta tolong bahwa ia merasakan mulas di perutnya. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi, minta tolong kepada Doni untuk menjemputnya di rumah. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan berencana akan mengantar Reni ke klinik bersalin, di mana Doni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi, karena ayah sibuk bekerja, sang ayah tidak sadar dengan perubahan fisik pada anaknya. Reni pun juga sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni kembali merasakan sakit mulas pada perutnya. Bahkan lebih dari sebelumnya, yang dimana Reni berhasil melahirkan seseorang bayi dari rahimnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba, pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut dan hidung Reni sampai kehabisan nafas dan membuat Reni meninggal pada saat itu juga. Bayinya berjenis kelamin laki-laki. Namun, karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun juga ikut menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan lokasi di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, mereka langsung menuju jurang dan dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna dan temannya kemarin mengalami kecelakaan. Mungkin saja di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya pada Krishna. Akan tetapi, waktu itu Krishna tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga, beserta jasad bayi yang dilahirkannya, di mana sudah tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, Doni melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya, Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Kejadian pembunuhan Reni yang terjadi seminggu sebelum mobil ini dibeli oleh Krishna. Jadi wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dia rasakan. Sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam menggunakan mobil si Abu Monyet sendirian, masih suka terdengar suara tangisan bayi dan sedikit bau amis dari dalam mobil. Walaupun tidak seintens dahulu dan Krishna mulai terbiasa. Cerita ini hanya Krishna yang tahu dan ia tidak mau memberitahu kepada sang istri karena Krishna sangat tahu bahwa sang istri sangat penakut. Ia tidak ingin membuat bayi dalam kandungan sang istri terkena dampak dari ketakutan yang dialaminya. Dari cerita ini, Storyland dan kamu yang mendengarkan mendapatkan pelajaran yang sangat bermanfaat, di mana kita jangan berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh hukum dan agama, serta berani bertanggung jawab
atas apa yang diperbuat. Ingat, karma itu ada. Perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Storylight di sini dan terima kasih. Jangan lupa habiskan masa mudamu dengan indah. See you.